Dalam sebuah konstruksi kapal, terdapat beberapa bagian-bagian yang menjadi penunjang efisiensi bangunan. Di kapal sering kita mendengar istilah haluan dan buritan dengan bentuk yang berbeda-beda pula. Oke, sahabat YouTube, pada video kali ini kita akan sama-sama membahas apa itu haluan dan buritan serta macam-macam bentuknya. Tapi sebelum kita ke videonya, silakan dukung terus channel ini dengan cara tekan share sebanyak-banyaknya, dan jika suka dengan video seperti ini, silakan tekan like dan tekan subscribe jika belum pernah ke channel kami, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Haluan kapal. Haluan sebuah kapal merupakan bagian yang paling besar mendapat tekanan dan tegangan-tegangan sebagai akibat terjangan kapal terhadap air dan pukulan-pukulan ombak. Untuk mengatasi tegangan-tegangan tersebut, konstruksi haluan kapal harus cukup kuat. Beberapa yang perlu diperhatikan dalam membuat konstruksi haluan kapal yaitu: yang pertama, di depan sekat pelanggaran bagian bawah dipasang urang-urang terbuka yang cukup tinggi yang diperkuat dengan perkuatan melintang dan balok-balok geladak. Kedua, urang-urang dipasang membentang dari sisi yang satu ke sisi yang lainnya, di mana bagian atasnya diperkuat lagi dengan sebuah flange. Pada bagian tengah-tengah orang, secara membujur dipasang penguat tengah atau center girder yang berhenti pada jarak beberapa geding tinggi linggi depan. Ketiga, pada bagian di depannya, kulit kapal menjadi sedemikian sempitnya sehingga tidak perlu dipasang penguat tengah lagi. Keempat, gading-gading pada haluan biasanya jaraknya lebih rapat satu sama lain. Pada jarak lebih 50% panjang kapal terhitung dari linggi depan, gading-gading pada bagian bawah atau deck framing diperkuat 20% lebih kuat, kelilingnya lebih rapat. Juga plat lutut antara gading-gading dengan kulit kapal dipertebal. Lajur-lajur di dekat lunas, platnya dipertebal. Haluan kapal ada beberapa macam. Di antaranya yaitu: pertama, flambeau, jenis haluan kapal dengan tegak lurus. Untuk jenis haluan ini memiliki kelebihan yaitu efisiensi muat, sedangkan kekurangannya yaitu memiliki hambatan besar. Jenis kedua yaitu racket bow, jenis haluan kapal dengan miring. Untuk jenis haluan ini memiliki kelebihan yaitu mengurangi pitching pada kapal atau anggukan kapal. Sementara kekurangannya yaitu kurang bagus memecah ombak dan hambatannya besar. Jenis ketiga, racket bow 2 atau jenis haluan kapal miring yang kedua. Keempat, clapper bow. Jenis haluan ini itu kapal gunting. Kelebihannya yaitu mengurangi hambatan. Sementara memiliki kekurangan yaitu untuk jenis haluan ini kestabilan kapal kurang baik. Jenis kelima,
spoon bow, yaitu jenis haluan kapal sendok, di mana memiliki kelebihan yaitu ruang muat lebih lebar. Sementara kekurangannya adalah hambatannya lebih besar. Jenis keenam, Meyer bow, jenis haluan Meyer bow kapal. Jenis ketujuh yaitu icebreaker bow, yaitu jenis haluan kapal pemecah es. Kelebihannya mempunyai tonjolan kecil pada bagian bawahnya, dan tonjolan inilah yang berfungsi sebagai pemecah ombak atau pemecah es. Sementara kekurangannya itu hanya berguna pada saat tertentu dan penggunaannya hanya pada kapal besar. Jenis ke-8, bulbous bow. Jenis haluan ini yaitu jenis haluan kapal berumbi atau haluan bola. Memiliki kelebihan mengurangi hambatan pada haluan kapal. Sementara kekurangannya adalah kurang memberikan efek pada kapal yang berkecepatan rendah dan kapal-kapal kecil. Oke, setelah kita mengetahui apa itu haluan dan macam-macam bentuk haluan, sekarang kita akan bahas untuk bagian kedua yaitu buritan kapal. Bingkai baling-baling kapal modern umumnya terbuat dari baja-baja tuang yang dibentuk streamline atau kadang-kadang terbuat dari plat baja berat yang dialas secara terpadu. Bentuk dan tipenya sangat tergantung sebagian besar dari jenis kemudi. Bagian buritan sebuah kapal, konstruksinya hampir sama dengan konstruksi di bagian haluan, dengan perbedaan bahwa tinggi susunan balok-balok geladak tambahan 2,5 meter. Plat-plat yang menghubungkan ujung-ujung senta disebut struts. Bagian buritan di atas linggi kemudi makin membesar, untuk mana perlu diberi perkuatan khusus berupa sebuah tatanan yang disebut transom, yang terdiri dari urang kuat dan berat atau urang penuh, yang mengikat secara kuat linggi kemudi, dan gading-gading melintang serta blok-blok geladak yang saling dihubungkan satu sama lain secara terpadu. Urang ini disebut transom floor. Gading-gading yang perkuat daerah ini disebut transom frame, dan balok-balok geladaknya disebut transom beam. Untuk jenis, bentuk dan macam-macam daripada buritan kapal, yang pertama, counter strength atau buritan bentuk counter. Yang kedua, cruiser spawn strength, buritan cruiser spawn. Yang ketiga, cruiser spawn stand 2, buritan cruiser spawn 2. Dan yang keempat, full cruiser stand, buritan full cruiser. Kelebihan cruiser stand memperkecil tahanan air pada garis kapal di bawah garis air. Raider dengan sepatu kemudi memiliki pengertian yaitu kemudi yang sebagian besar bebannya ditumpuk oleh sepatu kemudi. Ini memiliki kelebihan yaitu raider lebih kuat dikarenakan dikunci dari sisi atas dan bawah. Sementara memiliki kekurangan, lebih banyak mengeluarkan dana untuk plat dan susah menggantinya. Kemudi menggantung memiliki pengertian yaitu kemudi yang sebagian besar bebannya disanggah oleh bantalan-bantalan kemudi di geladak. Memiliki kelebihan yaitu tidak butuh sepatu kemudi
jadi plat yang digunakan lebih sedikit. Sementara kekurangannya kurang kuat karena pengapitnya hanya satu. Oke, demikian tadi video tentang pengertian haluan dan buritan serta bentuk dan jenisnya yang sudah dijelaskan pada video ini. Jika Anda suka video seperti ini, silakan like video ini. Dan jika Anda ingin berlangganan channel kami, silakan tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa video berikutnya.